karena saya putra Batak asli, saya melakukan kerja budaya yang sangat konkret di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Samosir. Di Samosir itu dikelilingi Danau Toba. Danau Toba itu bersentuhan dengan 7 kabupaten. Di daerahnya misalnya ada Samosir, Simalungun, Tobasa, Tapanuli Utara, Humbahas, kemudian Karo, gitu ya. Mereka ada di beranda rumahnya itu ke Danau Toba. Tapi di tengah-tengahnya itu ada yang disebut Gunung Toba. Nah, Gunung Toba ini dalam bahasa aslinya, bahasa Batak, kita sebut Pusu Buhit. Pusu itu tinggi, Pusu itu paling tinggi, Buhit itu gunungnya, jadi gunung paling tinggi begitu. Nah, Pusu Buhit inilah yang oleh ilmu pengetahuan pernah meledak kira-kira 78.000 tahun yang lalu, yang disebut super vulkano terbesar di dunia, sempat menutup 2/3 muka bumi menurut kajian ilmu pengetahuan, yang kemudian membentuk Danau Toba yang di dalamnya ada Pulau Samosir itu. Dan ini luar biasa, dan dari sisi kultural budaya dan dari Bataknya, saya tertantang betul untuk melakukan kerja di situ. Dan pada saat itu atau 5 tahun terakhir, UNESCO, badan PBB yang mengurusin soal kebudayaan, melakukan gerakan internasional yang disebut mengembangkan geopark, jadi taman bumi. Karena kalau UNESCO bicara geopark berarti taman bumi dunia. Jadi dia ingin memastikan kebudayaan itu terjaga dan baik untuk manusia yang tinggal di dalamnya. Karena itu dia juga membentuk GGN. GGN itu Geopark Global Network. Maka taman-taman bumi dunia di setiap negara yang telah diakui UNESCO mengikuti kriteria menjadi taman bumi bersama, sehingga semua manusia di muka bumi menjaganya. Saya terinspirasi betul dengan itu, sehingga waktu itu saya bicara dengan teman-teman geologi dan saya menyampaikan ke Pak SBY sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6 tentang Geopark Toba untuk mengimbangi misalnya geopark-geopark yang lain di Indonesia banyak sebagai taman bumi nasional. Saya berterima kasih kepada Pak SBY menyebut itu sebagai Taman Bumi Nasional, National Geopark Caldera Toba. Tambahan kata kaldera karena ini tadi pecahan serpihan dari super vulkano itu yang membentuk dinding-dinding batu yang luar biasa sekali. Nah, di dalam geopark itu ada 3 unsur. Unsur pertama disebut geologisnya, batu-batuannya. Yang kedua biologi, tumbuh-tumbuhannya. Baru yang ketiga culture. Nah, ini balik lagi nanti culture. Oke. Pada waktunya ada batu-batuan, saya menyebut dia buminya. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atasnya. Keduanya harus bermanfaat bagi manusia yang hidup di dalamnya. Jadi konsepnya kalau ini taman bumi, bukan manusianya yang dikeluarkan dari situ supaya taman itu dijaga, tapi manusia tetap di dalamnya, mengelolanya dengan baik dan dia hidup oleh itu. Jadi jangan sampai demi tamannya saja manusia dikeluarkan, dijagain di situ apa gunanya gitu. Jadi ini geopark. Nah, gerakan geopark ini kesempatan yang baik bagi saya untuk gerakan bekerja budaya langsung konkret di Toba tadi. Nah, saya mulai menggagasi itu. Dan karena itu saya terjun langsung sejak tahun 2013, itu konkretnya. Tapi jauh sebelum itu saya telah melakukan gerakan-gerakan untuk kebudayaan itu. Dan ini saya sudah buktikan di Batak, orang Batak itu telah mempunyai 2 hal secara given. Pertama, marganya. Marga. Lalu kemudian setiap marga ini pasti punya generasi ke-1, ke-2, dan ke-3, begitu ya. Nah, karena itu bagi saya ini kekayaan, keunikan luar biasa. Tidak banyak suku bangsa di dunia punya marga ini. Misal saya Panjaitan. Pertanyaannya, generasi keberapa ke Anda? Maka ada nomornya itu. Oleh karena itu saya telusuri dengan baik.
dijelaskan dan diajarkan oleh bapak saya, opung saya, bapaknya opung saya dan terus ke atas, ternyata saya adalah generasi ke-13. Panjaitan generasi ke-13. Baik, nanti saya jelaskan kenapa begitu. Nah, oleh karena itu saya ingin memastikan saja bahwa Panjaitan tadi, waktu bapak saya menikah dengan ibu saya hamil, dia sudah pasti Panjaitan. Oke? Dan ketika lahir, pastilah Panjaitan generasi kesekian berikutnya dari bapak saya. Karena bapak saya generasi ke-12, maka pasti saya generasi ke-13. Maka nama saya sudah pasti Panjaitan 13. Bapak dan ibu saya hanya berhak menambahkan atau memberi nama di depan. Maka mereka bersepakat memberi nama saya Hinca. Oke, Hinca, lalu kemudian orang Batak namanya panjang-panjang, Hinca IP. IP ini singkatan dari Ikara Putra. Jadi Hinca Ikara Putra itu dari bapak, ibu, dan keluarga saya. Tapi Panjaitan 13, dia Gipen. Gipen dalam arti sudah saya bawa. Nah, marga dituliskan dalam nama, tapi generasi ke itu umumnya tidak dituliskan, budaya oral. Hanya disebutkan ketika ketemu 3 orang Panjaitan, kenalan-kenalan, oh saya Panjaitan, saya Panjaitan, saya Panjaitan. Kami langsung bertanya, kau Panjaitan nomor berapa? Oh saya 13, oh saya 14, oh saya 16. Dengan mencari dapat itu, maka kami tahu langsung posisi kami cara duduk. Nah, dengan demikian itu menjadi penting. Nah, gerakan nyata yang saya lakukan ketika saya melakukan kerja politik masuk di Demokrat, saya menuliskan marga saya dan nomor saya itu. Maka lengkap sekarang nama saya secara resmi saya sampaikan ke publik, Hinca IP Panjaitan 13.